Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrat Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa Syekhuna Muhammad Salman Al-Madani wa Syekhuna Muhammad Arsad Al-Banjari wa Syekhuna Muhammad Nafis wa Syekhuna Abdul Samad Sirajul Huda wa Syekhuna Zaini bin Abdul Ghani wa Syekhuna Abina Ibrahim bin Muhammad Nuh wa Syekhuna Muhammad Rabi Hamdi wa Syekhuna Muhammad Ahsan Bek wa Syekhuna Abdul Sa'id Ar-Rifai syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يا رسول الله خذ بيدي قلت حلتي أدركني 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 وأغثني يا رسول الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا
حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت سير وغالي أنت مصباح الصدور سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Alhamdulillah, kita kembali menyambung bahasan kita hari Jumat kemarin tentang apa yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Athaillah. Kita ulang sedikit. La tatrukiz zikra li adami hudurika ma'allah fihi lianna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika bi wujudi dzikrihi. Jangan meninggalkan zikir karena engkau belum selalu ingat kepada Allah di waktu berzikir. Sebab kelalaianmu terhadap Allah ketika tidak berzikir lebih berbahaya, lebih mudarat daripada kelalaianmu terhadap Allah ketika kamu berzikir. Sekali lagi, Imam Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita, jangan kita meninggalkan zikir kepada Allah disebabkan ketika berzikir hati kita tidak ingat Allah. Jangan meninggalkan sholat disebabkan ketika kita sholat pikiran kita kemana-mana. Yang ini lebih baik, lebih afdal, lebih mulia daripada engkau tidak berzikir dan engkau tidak ingat Allah. Engkau lupa Allah dan engkau tidak sholat. Ini lebih mudarat. Ba'asa ayyarfa'aka min dzikrin ma'wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'wujudi yaqazatin. Semoga Allah menaikkan derajatmu karena kesungguhan kita, karena istiqamah kita dalam berzikir kepada Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah dengan mengharap ridha-Nya Allah. Salat kita, ibadah kita karena mengharap ridha Allah, walaupun di dalam zikir kita tadi, di dalam salat kita tadi masih banyak pikiran kemana-mana, maka insya Allah, niscaya, semoga Allah menaikkan derajat kita. Derajat yang mana? Dari zikir yang lalai kepada Allah menjadi hati yang ingat Allah. Dari pikiran salat yang lalai kemana-mana menjadi hati yang ingat kepada Allah di dalam salatmu. Wa min dzikrin ma'wujudi yaqadzatin ila dzikrin ma'wujudi hudurin. Bahkan Allah naikkan lagi dari zikir yang hatimu ingat Allah, menyebut Allah dalam batinmu, Allah, Allah, Allah. Dalam salatmu, Allah, Allah. Allah naikkan lagi peringkat kepada hadir selalu, setiap saat, setiap menit, setiap detik selalu kita bersama Allah. Dalam rasa, dalam pikiran, selalu dengan Allah.
kita bergerak dengan kudrat iradatnya, berkehendak dengan iradatnya, melihat dengan basarnya, mendengar dengan samaknya, berkata-kata dengan tajalli kalamnya, tahu tajalli ilmunya, berkehendak dengan iradatnya, bergerak dengan kudratnya, selalu dengan Allah. Inilah inti hakikat dari rahasia isi kandungan Al-Quran. Al-Quran yang 30 juz itu terhimpun semuanya, isi kandungannya, rahasianya di dalam surah Al-Fatihah. Makanya sholat tidak sah kalau tidak dibaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah maknanya pembuka, ummul kitab, induknya Quran, ummahnya Quran, sumber Al-Quran. Isinya terhimpun di dalam surah Al-Fatihah. Maka dijadikan sebagai penghormatan dialog kita, bicara kita, zikir kita dengan Allah di dalam sholat. Nah, Al-Quran yang 30 juz terhimpun dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah terhimpun isinya di dalam Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan Allah selalu kita, dengan Allah Ar-Rahman. Mana Rahman Allah? Umum. Alam semesta dan seluruh isinya dan seluruh makhluk ciptaan ini kenampakan Rahmannya Allah. Batang tubuh kita ini kenampakan Rahmannya Allah. Kita bisa melihat kenampakan Rahmannya Allah, bisa mendengar kenampakan Rahmannya Allah, bisa bicara kenampakan Rahmannya Allah. Dan Rahman Allah ini tidak terbatas, bahkan kepada seluruh makhluknya tajalli Rahmannya Allah. Bahkan kepada orang kafir sekalipun yang tidak beriman kepada Allah, Allah berikan rahmannya, diberikan makan, minum, diberi penghidupan, diberi rezeki, diberi pernapasan, semuanya diberi. Bahkan kepada iblis laknatullah pun diberikan segala-gala keinginan iblis, bahkan dipanjang umurnya sampai hari kiamat. Ini rahman Allah, tidak ke siapapun, khusus di dunia ini. Nampak rahmannya Allah pada batang tubuh kita, nampak rahmannya Allah. Tapi Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahim Allah, Rahman kasih Allah, Rahim sayang Allah. Nah, beda. Dikasih belum tentu disayang. Disayang pasti dikasih. Rahman belum tentu dapat Rahim. Rahim pasti dapat Rahman. Apa itu Rahim? Sayangnya Allah kepada hambanya. Tanda Allah itu sayang, tanda Allah itu cinta kepada hambanya. Yahtassu birahmatihi may yasha. Allah memilihnya untuk menjadi kekasih Allah. Maka Allah jadikan orang tersebut selalu senang berzikir, senang sholat, senang berbuat kebaikan, senang beribadah, selalu rindu cinta hatinya kepada Allah, senang mengingat Allah. Inilah makna ayat fazkuruni azkurkum. Hambaku, kalau kau ingat aku lebih mengingatmu. Apa maksudnya ini? Sebelum hamba itu ingat lawan Allah, Allah lebih dahulu ingat. Sebelum hamba itu mencintai Allah, Allah lebih dahulu mencintai hamba itu. Tanda hamba itu dicintai Allah. Terlihat kayak kita nih hari ini, berbondong-bondong datang ke Majelis Ta'lim Darul Maghfirah dari beberapa tempat yang jauh. Pada mbah keuyuhan berjualan di pasar Uya, pada langsung meninggalkan tempat, ujuk sana ujuk sini, datang ke sini. Kenapa? Rindu lawan Allah. Terlihat kita nang rindu, kita nang hampir lawan Allah nih, peparak lawan Allah nih, terlihat. Padahal sebenarnya Allah lah yang rindu lawan kita. Allah lah nang cinta lawan kita. Ulun sering mengumpamakan kita ini seperti jarum.
Ibarat Allah amsal, seperti magnet besi berani. Terlihat jarum namanya sah besi berani, tok 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 kelihatannya. Padahal amun jarumnya kita besi berani kita ambil, bergerak ada jarumnya, kada bergerak. Bukan jarum namanya sah besi berani, tapi besi berani yang menarik jarum. Terlihat kita nambah hampir lawan Allah, sebenarnya bukan Allah yang menarik kita, yang menggerakkan hati kita, yang memberi hidayah kepada kita untuk menuntut ilmu. Ini tarikan Tuhan, tanda Allah sayang. Tengah malam oyo-oyo, lalu Allah membangunkan kita, lalu kita berwudu, sholat menghadap Allah. Allah yang memanggil kita, Allah rindu cinta lawan kita, mendengar keluhan kita, munajat kita, Allah bangunkan kita, lalu kita tahajud. Mun Allah kada sayang lawan kita, tengah malam bangun juga, paling ke toilet setumat, guring ya pulang. Allah kada sayang toh. Pada cak adik siapa dari mbah ke toilet bersih berwudu sikat gigi sembahyang 2 rakaat barang cakanya toh taga ada sama kol kelihatannya kol kita, padahal memang Allah kada sayang lawannya, Allah kada memilihinya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Malam hari engkau bermunajat kepada Allah, engkau salat tahajud, karena ini pekerjaannya Rasulullah. Orang yang rindu lawan Rasulullah, nah ingin berjumpa dengan Nabi, baik lewat mimpinya maupun yaqadzatan, maka ikuti gawian Rasulullah. Nabi kada pernah meninggal tahajud. Bagi Rasulullah tahajud itu wajib, bagi kita hukumnya sunnah. Doa wajib bagi Nabi, bagi kita sunnah. Luar biasa. Nabi mewajibkan untuk tahajud bagi diri beliau sendiri, padahal sudah dijamin surga, bahkan pemegang kunci surga, bahkan surga dari Nur Sidin kada meninggalkan tahajud sidin. Saben malam tahajud. Kita surga kada dijamin, Nabi kada, dosa banyak. Hei, nyamannya guring terus, jadi bangkai terus kita nih pak. Pada guring tuh kakak itu pang juga. Bawa guring, apa hasilnya? Tahi mata bener. Coba dikarasi, guring kada guring sama aja. Baik amalan. Waktu berjalan terus, nah. Tapi memang kalau Allah kada memberi hidayah, Allah kada memilihnya, kada terbangun. Jadi memang orang-orang yang sedang beramal, sedang beribadah, sedang kembali, orang memang yang dipilih oleh Allah. Tanda rahimnya Allah, Allah sayang, Allah cinta. Digerakkan hati untuk beramal, senang ke majelis ilmu, senang berbuat kebaikan, rindu dengan Allah, dan ingin tersebar kebaikan di mana-mana. Ini tandanya orang yang disayangi oleh Allah. Inilah makna Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu terhimpun dalam kalimah Bismillah dengan Allah. Bismillah itu terhimpun dalam kalimat ba. Ba itu terhimpun dalam titik. Kenapa kada alif? Kenapa ba dahulu? Ba itu titik. Nah, huruf titik di bawah huruf ba tadi, titik ba itulah yang dikaji oleh Sunan Kalijogo. Kalau film masih pernah nggak nonton filmnya itu? Bagus ditonton lagi itu. Atau baca sejarahnya, yang Sunan Kalijogo itu ngaji dengan Sunan Bonang, mencari guru sejati, ingin tahu hakikat titik di bawah ba, titik. Inilah hakikat asal kejadian kita. Bikana makana wabiyakunu mayakunu. Titik. Ternyata di dalam ilmu huruf, titik inilah disebut dengan hakikat Nur Muhammad. Nah, coba kita lihat titik. Kalau kita mau membuat huruf A atau alif,
pasti tenak itu berarti tak, betajak betitik kalau lo tak, baru alif. Jadi dari titiklah yang menjadi alif. Maulah huruf ba pulang, coba tak, jadi huruf ba tuh. Titik itu nang jadi huruf ba. Tak pulang, iya pulang. Jadi seluruh isi Al-Quran yang dibaca Quran itu macam surah Al-Baqarah sampai seterusnya itu semuanya asalnya dari titik. Titik yang menjadi 28 huruf hijaiyah tadi, ini titik berataan. Nang alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Bacaan itu semua asalnya dari titik menjadi alif lam mim, menjadi suratul Fatihah, menjadi Al-Ikhlas, macam-macam titik aja. Sebuting titik banyak, padahal titik aja berataan. Titik nang bajali batajali baja titik ngarannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pahami baik-baik. Tungarannya dalam istilah syuhudul kasrah bil wahdah, pandang nang banyak satu rahasianya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi titik itu kau ubah jadi apa aja. Jadi alif titik juga, jadi ba bang titik juga, jadi ta bang titik juga, jadi jim bang titik juga. Pahami ya? Untuk kada ini parahu sama parahu haluan tajak di muka nih kaji hadriane. Tahu sama tahu rahasia jangan dibuka. Nah, Allahu Akbar. Ujung-ujungnya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tamisahkah alif lawan titik? Ada tamisah. Bang, banyaknya rupanya macam-macam. Titik juga berataan. Indonesia ini salah satu negeri yang sangat dicintai Rasulullah. Nabi sayang lawan orang Indonesia. Walaupun Islam itu turunnya di Mekah, amaliyah akhlak Rasulullah tuh nampak di Indonesia. Lemah lembut, ramah tamah, adabnya luar biasa orang Indonesia. Makanya orang Mekah menyebut Indonesia ini ahsanan nas, paling baik akhlak. Kenapa? Mutabaah lawan Rasul, jauh pada Nabi, kada pernah bertemu Nabi tapi akhlaknya luar biasa. Makanya Indonesia ada ciri khas bajunya batik. Batik. Hati-hati lah, itu orang sufi nama anu tuh batik. Kalau tik titik rahasianya batik. Jadi kata apa kita pakai baju batik bagus saja, rahasia titik di batik. Makanya sama kita umrah pesawatnya Batik Air. Batik, nang betitik sudah rahasianya. Allah. Banyak guru-guru besar nang di Mekah tuh orang Indonesia. Muhadis jutaan hadis masyhur. Syekh Yasin Al-Fadangi orang Indonesia. Syekh Abdul Karim Al-Banjari orang Indonesia. Syekh Nawawi Al-Bantani orang Indonesia. Syekh Asal Al-Banjari orang Indonesia, nang alim-alim kenal. Amun tahu rahasia Indonesia nih, bin bersyukur diam di Indonesia. Ini nang dipandang Nabi, nang dilihat Nabi, nang bahkan insya Allah tajalin nur Rasulullah di Indonesia nih. Abah guru sakumpul kan orang Indonesia lagi sih, orang Martapura. Alahan lagi. Wali-wali besar banyak di Indonesia ini. Kutub-kutub wali banyak di Indonesia ini. Dan ulun yakin pian nang hadir ini berataan wali-wali berataan. Paling kada wali murid dulu.
hadir dengan Allah, selalu dengan Allah. Wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwa mazkuri. Dan dari zikir yang hadir kepada zikir yang sehingga dengan zikir tadi inya lupa, kada ingat lagi dengan yang lain, kada ingat lagi lawan huruf alif, huruf ba, huruf ta, huruf sa, huruf jim, kada ingat lagi. Nang ada pandangannya titik aja lagi. Kada lagi memandang ada nang ada, lebur hilang dirinya, pandangannya fana, alam semesta panang dirinya. Nah ada hanya Allah aja lagi. Nampak nyata rahasia Allah pada gerak geriknya, kudratnya, nang dipandang hanya Allah aja. Memandang apapun hanya Allah nang dipandangnya. Melihat kucing pun Allah juga. Apakah kucing itu Allah? Lain, kucing ya kucing juga ya. Tapi memandang kucing, namulah kucing siapa? Allah. Berarti nampak af'al Allah. Namanya akunya menyong, itu Allah juga. Gerak geriknya Allah juga. Coba di kucing tuh piam, itihi baik-baik. Kehebatan, kedahsyatan Allah maulah kucing. Adakah nang sanggup menghitung bulu kucing? Allahu Akbar. Lawan kucing saja kita nih kada ada apa-apanya. Otak kita nang jenius, nang super jenius, nang kayak apa aja canggih, hitungi bulu kucing kau ada. Allah 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 Allah. Dan dahsyatnya kucing ini, kalau inya melahirkan kada perlu bidan. Allahu Akbar. Jadi hendak nyaman melahirkan, buat kaji ilmu kucing. Guru kucing tuh, kalau nya luka kada bawa obat, dijilatinya aja. Ternyata lidah liur ini nih obat. Subhanallah. Bukan kucing itu Tuhan, lain Allah ya Allah, hamba ya hamba. Cuma nampak si hamba. Tadi kata tadining lagi, memandang apa aja, memandang alam semesta, langit, bumi, bahkan dirinya. Nampak rahasia kebesaran Allah. Fa aina matuwallu fasamma wajhullah. Kemana kau memandang, nang kau lihat hanya Allah. Pada dirimu, pada alam, nampak kenampakan kudrat iradatnya Allah. Menurut Abul Qasim Al-Qusairi, simbol wilayah wali, para wali itu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, cirinya ciri wali. Bukan kita hendak hendak diangkat jadi wali, kada. Tapi kalau diberi Allah wali, alham. Tapi bukan tujuan itu kita beribadah hanya karena Allah. Bukan hendak mencari karamat, tidak juga. Hendak ini kada juga. Nah, kayak kita berselawat tuh, jangan salah niat. Aku mudahan berselawat bisa mimpi Nabi. Nah, pas kada bermimpi, hampir berselawat. Niat bersalawat karena semata-mata melaksanakan perintah Allah. Allah yang nyuruh kita bersalawat. Nah, waktu kita bersalawat lawan Rasulullah, hadirkan hati lawan Rasulullah. Nabi menjanjikan, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tiada seorang pun di antara umatku dimanapun inya berada, dijanji Nabi, ketika inya mengucapkan salam kepadaku, Allah mengembalikan rohku. Apa? Nabi hadir. Ini isyarat Nabi itu hadir. Nabi ada di hadapan kita dan menjawab salam kita. Cuman kita benar merasa kadada. Bagi orang-orang yang ingin dekat dengan Rasulullah, nah ingin hampir lawan Rasulullah, cintai Nabi dengan sungguh-sungguh, tanda mencintai Nabi, ikuti sunnahnya.
tanda mencintai, memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Perbanyak salawat. Memang berharap bisa ingin bertemu mimpi Nabi, iya betul, ingin semua ketemu Nabi, iya. Tapi janganlah imbah tuhuk membaca ribuan sekali kada mimpi juga ampih. Nah itu karena Allah, karena ada sesuatu tuntingan. Tulus saja salawatmu, baca saja salawat, banyak baca saja. Andaikan tidak diberikan penghargaan di dunia, melihat Nabi di dunia, kada melihat dalam mimpi kita, kada apa-apa. Yang penting kita tulus baca salawat. Tapi nanti digantikan dengan melihat Nabi di akhirat. Digantikan, ada batah kada. Jadi nang orang-orang nang cinta lawan Rasulullah, nang rindu lawan Rasulullah, dia memperbanyak salawat. Orang rami kisah, ada salaman 17 kali bermimpi bertemu Rasulullah. Inya mimpi-mimpi aja kada. Nang di mimpinya apa guruannya, kiainya umpamanya. Ada bapak jangan sedih. Terus jangan stop bersalawat. Mungkin Allah menganugerahkanmu ini bukan di dunia melihat Nabi, karena di dalam kubur melihat Nabi. Siapapun yang bersalawat lawan Nabi akan dapat nilai pahala di hadirat Allah. Ini janjinya Allah, janjinya Rasulullah. Harusnya bersalawat baik. Jangan ampih gara-gara bertemu Nabi ampih bersalawat, jangan. Terus. Insya Allah. Kalau pian dalam otak nih nang diingat Rasulullah, nang dipinggirkan Rasulullah, nang apa Rasulullah. Coba pian sekali-sekali hendak membuktikan. Kan sekarang zaman HP nih. Coba pang sekali buka YouTube buka, ambil ceramah Abah Guru, dangarakan hendak guring dangarakan ceramah, lihat YouTube-nya dangarakan ceramah siden. Sampai tak guring-guring, biar aja tak guring-guring. Abah Guru bepandiran, kena otomatis pian dalam guring pian pertama Abah Guru. Coba aja. Kenapa? Sebelum goreng otak kita lawan Abah Guru, terus Abah Guru sakumpul, Abah Guru tebak untuk. Nah itu contoh. Begitu lawan Rasulullah, rindu lawan Nabi Rasulullah, rindu. Tabangun, teguring, mimpi bertemu Rasulullah. Nah, mimpi bertemu Rasulullah, coba rasakan setiap waktu, setiap saat. Kau hadir lawan Nabimu, pandang dengan perasaanmu. Ketika kau baca salawat, Rasulullah ada bersamamu. Walaupun kau ada bersalawat, hatimu terus ingat terus di mana aja merasakan lawan Rasulullah. Karena begamatan berkat kebersihan hati, Allah membuka hijab kita melihat Rasulullah. Ya qauzatan, kada mimpi lagi berhadapan lawan Nabi, nah papandiran lawan Rasulullah kada mati, pindah wadah aja, kada sejauh-jauh Pak. Contoh Ibu, contoh kita teh hijab nih, ada melihat, nah ada melihat kelebihan nih, nah nang pian lihat saat ini surupan aja, nah kada lagi orangnya hijab. Berkat pian sungguh-sungguh maitihi, lalu tiba-tiba dibukakan hijabnya. Nah, ini orangnya sekalinya. Coba gembirakan hati Rasulullah. Jadi para wali itu tidak akan mencapai makam wilayah kewalian dengan mengadakan amal ibadahnya, melainkan dengan panah dan istighraq lawan nurnya Rasulullah. Nah, di antara wilayah kewalian senang berzikir, sebab Sayyiduz Zakirin, pemimpin orang yang berzikir itu Rasulullah. Berarti bila di hati pian toh ada menyebut Allah. Itu nang mau ulah pian berzikir itu siapa ya? Kada pian, kisahnya Allah. Allah. 10.000, ada nang 30.000, 70.000, nah 7 latifah, nah amalan tarekat, nah
hadis yang lain disebutkan, ana hadis inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku senantiasa menurut prasangka hambaku dan tidak meleset sedikit pun apa yang disangkakan hamba kepadaku. Ada meleset apa aja. Makanya berbaik sangkalah kita kepada Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku selalu bersama lawan hambaku nang ketika hambaku itu mengingat aku. Jadi orang yang mengingat Allah selalu bersama Allah. Hati piat Allah, Allah, atau lidah piat la ilaha illallah. Turun naik napas masuk piat Allah, masuk Allah. Selalu Allah. Kan sing pisahan Allah. Kenapa? Nang kita bajikir itu gawian siapa jikir itu? Ibnu Abbas menafsirkan ayat wala dzikrullahi akbar. Ingat Allah itu nang paling besar, nang paling kenal. Pahala yang paling agung telah mengingat Allah. Semua amal ibadah itu seperti jasad. Rohnya adalah zikrullah. Salat itu alat, bukan tujuan. Tujuannya adalah ingat. Aqimis salata li zikri. Dirikan salat tujuannya ingat Allah. Puasa itu alat, tujuannya ingat Allah. Zakat alat, tujuannya ingat Allah. Haji itu alat, tujuannya ingat. Jadi semuanya tujuannya hanya ingat Allah. Dan kalau amal ibadah ini ada batasnya. Salat rupanya maha nyari masjid tunjulan jadi imam. Oh. Akhirnya tunjulan yang lain kapan sudah jadi imam ya pak. Ditunjuk-tunjuk mau kada mau aja jadi imam. Habis jadi imam sedih. Entah kayak apakah keluar angin ditagur-tagur subhanallah terus sampai selesai tadi pian imam keluar angin batal bapakku batal ika menunjuk-nunjuk aku mulai tadi menyuruh tadi si kuduan kada presiden. Nah, kalau sholat menghadap Allah itu ada waktunya, tempatnya, dan harus suci. Tapi kalau zikir tidak ada waktu, tidak perlu suci setiap saat, setiap menit, bahkan di toilet pun berzikir. Tapi zikir hati yang ada disuarakan dengan jahar di hati Allah. 24 jam dalam zikrullah. Yang ada diikat waktu di mana saja berarti inya lawan Allah. Lalu ujar Allah, man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Siapa yang menyebut aku di hati dalam dirinya, nang detak jantung kita nang Allah, Allah. Tolong jangan ditinggalkan tarikat Naksabandi Uwais dan zikir ampas itu luar biasa. Tarik. Tolong yang sudah mengamalkan itu jangan dilupakan walaupun hanya 5 menit. Dahsyatnya luar biasa. Itu lebih cepat pembersihannya. Allah, 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 Allah. Aku menyebutnya dalam rahasia diriku. Dan zikir ini zikir yang paling dahsyat. Dan karena hari kiamat ada timbangan amal baik, amal jahat. Rupanya seimbang. Bahkan keteteran amal jahat baiknya tak berat amal jahat. Keputusan malaikat ini kan neraka.
tiba-tiba datang imunisi tambahan amal yang banyak dan luar biasa. Ada tarak nilainya, bro. Jadi malaikat amalan di mana? Ini kami kan pernah mencatatnya, nih. Di dunia kan ada amal ininya. Kami nak mencatat apa yang dibacanya, yang diamnya kami melihatnya, sholatnya, bersedekah kami melihat, kami catat. Dia berzikir kami, ini kan ada kami catat, kan ada catatan nih. Di mana dapat nih? Apa ya Allah, hambaku, ini gawian hambaku, nang amalan batinnya, amalan sirnya, amalan hatinya, hanya aku dengan dia. Lah zikir qalbi, zikir hati Allah. Wala dzikrullahi akbar. Ujar Ibnu Abbas adalah zikir Allah itu nang paling ganal. Ingatnya Allah, nang maulah kita ingat di siapa? Allah. Nang maulah hati kita berzikir siapa? Berarti gawian Allah, maka kita syuhud pandang nang berzikir inya memuji rahasianya. Jadi kita ini hanya medianya, alatnya, wasilahnya untuk memuji Allah. Salat alatnya Allah untuk kita memuji Allah. Jadi dijadikannya sarana untuk memuji dirinya sendiri, piannya alatnya, wasilahnya, perantaranya aja, kisahnya aja. Allah memuji rahasianya, Allah jadikan pian alat memuji Allah. Allah kan untuk pian alat berzikir memuji Allah, hati pian mengingat Allah, nafas pian Allah. Allah kalau Allah sudah memilihnya, inilah kekasih Allah, inilah wali-wali Allah. Man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairum minhu. Siapa yang menyebut aku di kalangan orang banyak, berjamaah, berkumpulan, kada sungkan-sungkan memuji Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah. Coba sama-sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini artinya zikir orang banyak, maka aku menyebutnya di halayak yang lebih banyak dari ini, di halayak para malaikat. Allah menyebut-nyebut nama nak hadir berada si ini memuji aku, Allahu Akbar. Senanglah kita zikir berjamaah dan senanglah zikir kita sendiri-sendiri. Zikir jamaah tetap, zikir hati tetap. Bila hambaku ya Allah mendekat kepada aku sejengkal, aku sehasta. Mendekat aku sehasta, aku sedepa. Mendekat aku sedepa, aku sepenggalah. Mendekat aku berjalan, aku berlari. Artinya apa? Bila kita nah berparak lawan Allah Ta'ala, sebenarnya Allah lebih sukanya luar biasa, lebih dekat lagi, lebih. Kenapa? Nang menarik pianto Allah, menggerakkan pianto Allah, tanda Allah sayang, tanda Allah cinta, membuat hati pian ingat cinta lawan Allah Ta'ala. Gembira hati. Alhamdulillah, ini anugerah terbesar. Makanya Allah menyebut dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, tanda ayat-ayat Allah, tanda nampak pajhar kebesaran Allah bagi orang yang ulil albab. Siapa ulil albab ini? Ini wali Allah ulil albab ini, yang menggunakan akal pikirannya dalam hal ketaatan kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika berdirinya selalu mengingat Allah, duduknya ingat Allah,
berbaringnya ingat Allah. Artinya dalam segala hal kada sing lupaan lagi lawan Allah. Walaupun lidahnya berbicara dengan makhluk, hatinya selalu lawan Allah. Sebab ketikanya berbicara, yang sadar nama ulah muntunya berbicara siapa? Allah. Makhluk nang dipikiran ciptaan siapa? Allah. Nama gerakannya bang siapa? Tembus memandang diri, memandang tampak Allah. Nampak kenyataan rahasia kebesaran Allah. Berdirinya, duduknya, barabahnya selalu dalam zikrullah. Inilah yang disebut dengan salatul daim, salat yang berkekalan. Salat yang wajib 5 waktu ditambah salat sunat, ada waktunya, menghadap kiblat, ada rukunnya, ada bacaan. Tapi salat yang kada sing bunyian, salat sir, salat batin, salat rahasia, nang 24 jam selalu di hadrat Allah. Nah, salat ini kada sing putusan sampai kita meninggal tetap kita salat. Dikubur tetap inilah salat batin, salat sir, salat rahasia. Suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat termasuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ujar Rasulullah, "Hai Abu Bakar, hai para sahabat-sahabatku, setiap kita manusia ini akan mengalami 5 rintangan. Dalam perjalanan kita akan mengalami 5 rintangan yang sangat menegangkan, yang mengerikan, yang menakutkan, yang sangat dahsyat. Tidak akan selamat dari rintangan ini melainkan ujian Nabi orang nang kurus kering." Artinya bukan orang awak ada, nang sungguh-sungguh berusaha dengan segala daya untuk menghindarkannya. Rintangan pertama ujar Rasulullah, tiba saatnya al-maut. Jatah umur kita di dunia dan pedihnya sakaratil maut. Setiap orang akan merasakan pedihnya al-maut ini. Bagi orang beriman, pedihnya al-maut dirasakan. Roh diambil seperti 300 sayatan pedang. Maksudnya apa? Sekali sayat, patih kan. Nah, pedihnya sayatan pedang itu 300 kali. Baru dirapit, siapa? Nang ada babiusan lah. Kayak apa? Ini pedihnya 300. Menuntuk ni kada ditahan ni, awak ni kada ditahan ni malaikat na ambung kayak ayam, kayak ayam sembali nang melucat-lucat. Ditambah haus nang kada terkira. Ada 7 lautan diminumkan kepada orang yang hendak meninggal. 7 lautan tuh ibaratnya habis diminumnya, hausnya kada hilang. Datang lagi godaan malaikat, syaitan yang bermacam-macam godaannya, yang membujuk merayu sehingga kita lupa lawan Allah. Banyak yang su'ul khatimah karena pedihnya al-maut tadi, lalunya menggerutu kada rida menerima. Sarik lawan Tuhan dicabut rohnya, su'ul khatimah. Atau kesakitan bersangatan, lupa lawan Allah, su'ul khatimah, neraka. Ini akan terjadi lawan kita semua. Ujian Nabi ini yang pertama. Yang kedua, kubur. Dengan gelapnya kubur, dengan sempitnya kubur, dengan binatang-binatang kubur, ada ular, ada kalajengking yang menyiksa orang yang dikubur. Yang ketiga ujar Rasulullah, menegangkan dan menakutkan pertanyaan malaikat
perjalanannya 3000 tahun. 1000 tahun menaik, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun menurun. Banyak yang berguguran. Ini 5 perkara ujar Rasulullah. Nah, akan kita hadapi semua. Mendengar penjelasan itu, Sayyidina Abu Bakar menangis. Menangis, histeris, ketakutan. Bayangkan, dijamin ahli surga, sahabat Nabi luar biasa ketakutannya. Kita Pak, nyantai-nyantai ya. Nih, menunjukkan iman yang luar biasa Sayyidina Abu Bakar. Mendengar Abu Bakar menangis, penduduk langit 7 lapis langit menangisan beratang karena menegangkannya 5 perkara tadi. Nah, ini semua kita hadapi katanya. Ketika itu Allah turunkan malaikat Jibril. Datanglah malaikat Jibril menemui Rasulullah, para sahabat dan Sayyidina Abu Bakar. Sambil berkata Jibril, ya Sayyidina Jibril, hai Abu Bakar, jangan bersedih. Setiap penyakit itu ada obatnya. Hai Abu Bakar, barang siapa yang memelihara dan menjaga waktu salat subuh pas dengan waktunya, tidak molor waktunya, dijaganya sungguh-sungguh, dipeliharanya salat subuh itu terus sampai akhir hayatnya dijaganya dengan mengharap keredaan Allah, maka ketika saat sakaratil maut Allah mudahkan roh itu keluar. Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Lebih-lebih pian sudah amalan la ilaha illallah dimuntung, hati pian Allah Allah. Napas pian masuk Allah. Orang hendak meninggal tuh ingat apa nang dicintainya waktu di dunia, itu nang diingatnya. Ada orang berjual tampakin kendaraan, tampakin, hayya ala sholah, tampakin. Orang semai sibuk mau urusin tampakin berjualan. Ada nama anu durian subuh, ada menunggu duriannya tuh. Rupanya jalan-jalan tabrak mobil, koma sih dia. Jangan ambil ini, cikir, tampakin. Kenapa? Itu nang di otaknya, itu nang diingatnya. Hati itu kayak teko. Kalau diisi banyu putih keluar apa? Banyu putih. Diisi kopi keluar kopi. Diisi air kotoran keluar air kopi. Sebelah hati jadi nang diisinya tuh dunia nang diingatnya. Pahumaan diingatnya. Sarang pipit, sarang burung pipit. Walet nang diingatnya. Batu bara nang diingatnya. Laki nang diingatnya. Bahiamnya kalau meninggal bisa bini pulang abahnya nih. Udah ampun itu urusan jadi pikir lagi sudah. Nah, tapi kalau hati kita isi dengan Allah, bahuma tetap, menguwalet tetap, badagang tetap, itu jahirnya. Hati pian Allah. Hendak meninggal otomatis Allah nang diingat. Maka itu pelihara salat subuh. Siapa yang melalaikan waktu subuh, molor subuhnya, alamat matinya su'ul khatimah. Ayo jaga salat subuh. Bila perlu bangun sungsung sebelum subuh itu mandi, beramalan, beribadah. Bila perlu jangan tinggalkan antara azan dan qamat, salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Pahalanya lebih baik daripada dunia. Dan bila perlu habis subuh jangan langsung guring. Kadang-kadang sudah perintah otak dan hati pokoknya subuh hai. Tapi mbah baca subhanallah, berdoa, berzikir sudah guring pulang. Padahal belum israk lagi, belum waktu syuruk. Guring ba'da subuh itu mewarisi penyakit fakir miskin. Jadi bila kita hendak ada sing duitan aja guring habis subuh. Usahakan subuh tuh jangan guring, ba'amalan
jalan sampai waktu israk. Israk kita 2 rakaat. Hal sama haji dan umrah. Hendak guring ayo imah israk. Bisa. Kata Bapak. Ailullah ngarannya. Barang siapa memelihara, menjaga waktu salat johor dijaganya sesuai pada waktu yang ditetapkan oleh Allah, tidak molor waktunya, tidak keluar waktunya, maka Allah akan melapangkan kuburnya, meluaskan kuburnya, menjadikan kuburnya taman-taman surga, raudhah min riyadil jannah. Akan ada di lubang yang luar biasa, naknya bisa melihat keindahan surga. Kadang-kadang saat dikubur, bahkan dikubur naum kal arsh, tidur kayak guringnya pengantin. Nah ini orang memelihara sholat johor. Jadi nah kayak apakah sibuknya di pahumaan, jangan tertinggal johor. Nah kayak apakah sibuk gawian, jangan tertinggal johor. Kemudian ujar Jibril, barang siapa memelihara sholat asar, asarnya banyak pulang nang lalai orang asik main bola, badminton, nonton bola, bacato, badok, tak tinggal asar. Makanya fatwa medis Darul Maghfirah, main sepak bola itu haram, bacatur haram, bedom haram, main bulu tangkis haram kalau meninggalkan sholat. Bujur kata Pak, setuju kata? Nonton bola asar tak tinggal. Becatur silahkan kata Bapak. Nang bedom tuh nang beramian tuh kata Bapak, sejan beduitan. Beduitan haram. Nang beramian aja masa otak kata Bapak, paling talingan nang anonana. Tuha sudah sadangnya. Apabila lagi waktunya berzikir pacang matian. 2-3 jam tahan berzikir, kabeh istighfar. Isi waktu umur kada bebau. Tapi kada dapat sedikit, kada dapat di Amerika nang banyak kan. Sadang. Nah, atur waktu, jangan waktu terbuang. Barang siapa yang memelihara salat asar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan ketika dia menjawab pertanyaan malaikat mungkar nangkir. Bukan nanti ini bertakun buat kada pandang bulu siapa aja. Umar bin Khattab bin takut di sini, gugup je Umar bin Khattab. Jam malaikat mungkar nangkir, merapuka. Hanya ulun takajut bin apalagi mungkar nangkir. Dengan kata nah. Tapi apa jawaban jamaah Darul Maghfirah? Mungkar nangkir. Oh, wani menjawab. Engkau menanyakan kepada kami tentang Rabbuka, siapa Rabb kami? Tahukah engkau? Jawabannya, Allahuma'i. Allah lawan kami. Kami ada sing pisahan lawan Allah setiap waktu, setiap saat, setiap menit, setiap detik kami lawan Allah. Berjalan lawan Allah, duduk lawan Allah, di mana saja lawan Allah. Gerak diam kami ini afalnya Allah. Detak jantung kami menyebut Allah. Nafas kami Allah. Nah kami cintai hanya Allah. Nah kami pandang hanya Allah. Engkau pun menjawab rahasia kebesarannya. Oh, takajud mungkin akhir. Allah Rabbi haq. Allah nama ngatur, nama natap. Waman nabiyuka? Pian menanyai kami Muhammad nabiyuka. Kami siang malam bersalawat, kami cinta dengan beliau. Awak kami ini Nur Sidin sebukuan, ikam pun Nur Sidin juga sebukuan. Ini nurnya Rasulullah berataan. Allahu Akbar. Bahkan di alam barzah Rasulullah itu hadir. Jangan ditakut malaikat berakon. Merabuka. Kok nanya? Oh, dipukuli malaikat toh. Kekanak-kanakan. Ini takutnya kuitan kok nanya, hati-hatilah dipukul malaikat.
tren kok nanya ada badat dipukul malaikat. Wama faridatuka wassalatu faridati. Mudah menjawab pertanyaan mungkar nakir dengan salat asar. Barang siapa memelihara salat maghrib, maka Allah beratkan timbangan amal kebaikan di sebelah kanannya. Siapa memelihara salat isya, maka ketika dia berjalan di jembatan Siratal Mustaqim, kalbar kayak kilat yang menyambar langsung ke surga. Inilah rahasia salat 5 waktu yang Rasulullah terima waktu di Arasy Rabbani, hadiah untuk kita, untuk Rasulullah, untuk kita berdialog, berjumpa dengan Allah. Maka itu apapun kisahnya, apapun ceritanya, jangan tinggalkan 5 waktu ini. Kada kau berdiri, berduduk. Kada kau berduduk, berabah. Kada kau berabah, kada kau berwudu, tayamum. Kada kau juga isyarat, tampak. Kada kau isyarat juga, geritik hati. Kada kau juga disembahyangnya. Kalau amalan lain, rukun Islam kan 5, semuanya terhimpun dalam sholat. Di puasa ada sholat, di dalam sholat ada puasa, ada makan, ada minum. Dalam sholat ada zakat, assalamualaikum ke kanan, mensejahterakan orang. Dalam sholat ada haji atau menghadap kiblat, semuanya terhimpun. Amun kita kata kawa haji, kata kada berduit, kata bapak. Kata berjakat, kata duitnya, kata bapak. Puasa kata kawa kena mahir, kata bapak juga. Tapi wajib dikoda, tapi sholat tidak ada keringanan. Bagi musafir itu keringanan, ada jamak dan qasar. Allah Akbar, Allah Akbar. Yang lebih dahsyat lagi, salat dan zikrullah, zikir setiap saat. Ayo kita pelihara salat 5 waktu, tambah dengan salat-salat sunat, berbanyak zikrullah, maka kita akan bisa melewati yang 5 perkara ini tadi. Barangkali ini saja kajian kita sore ini, dan ternyata